pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara ekonomi, ekologi, dan edukasi, pada dasarnya membutuhkan contoh dan success story yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk kemudian direplikasi di daerah lain. Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana masifnya pembangunan pariwisata menyebabkan terjadinya degradasi mangrove. Hari ini, saya berada di Bagai Kembar, Dusun Cedimanik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pada era 80-an, kawasan ini dikenal dengan hutan mangrove-nya yang rimbun. Hanya saja, intensifikasi tambak yang sedemikian masif menyebabkan terjadinya kerusakan mangrove dan mencapai puncaknya pada era 90-an. Sejak tahun 2012, pariwisata mulai digiatkan di kawasan ini. Dikemas dalam bentuk ekowisata yang memungkinkan pengunjung untuk melakukan aktivitas restorasi lingkungan sembari berwisata. Multiplier effect bagi warga, mulai dari tiket masuk, akomodasi, kuliner, maupun aktivitas silih berganti dari komunitas ataupun NGO, mulai menggerakkan ekonomi masyarakat. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan secara langsung keberhasilan yang telah dicapai, serta potensi ekonomi biru yang dapat dikembangkan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat secara lebih cepat. Bersama saya Fuad Andika Rahman, inilah Ganti Jaringan. Jangan disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ganti Jaringan. Kembali kita pada siang hari ini berada di Sekotong, tepatnya di wisata mangrove Bagai Kembar. Pada siang hari ini kita berada di pemandangannya bagus banget nih ya, Pak Agus Alwi. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih sebenarnya wisata mangrove di Bagai Kembar. Dan telah bersama kita pada siang hari ini Bapak Agus Alwi, salah satu tokoh pemuda di Sekotong, Sekotong Tengah ya? Kecamatan Sekotong, Desa Cedimanik. Oke, baik Sobat Muda Ganti Jaringan. Wah, ini lupa saya, tahun politik ini nggak boleh disingkat ini. Ganti jaringan nggak boleh. Karena kita tidak politik ya, kita bahas kelangsungan bumi ini. Anginnya spoi-spoi jadi rada-rada ngantuk kita dibuat ya Pak Alwi ya. Ya. Kita perkenalan dulu deh Pak Agus, kenalin dirinya dulu deh. Perkenalkan, saya Alwi, Ketua Kelompok Masyarakat Pengelola Wisata Mangrove Bagai Kembar. Jadi kita berdiri sudah hampir 6 tahun ya kurang lebih. Dari sejak 2017 kita berkegiatan, beraktivitas, melakukan rehabilitasi, menjalankan rehabilitasi di sini. Iya Pak Agus. Panggilannya Pak Alwi atau Pak Agus nih? Ya aman aja. Pak Alwi aja ya. Iya Pak Alwi, ini tempatnya luar biasa indah ya. Kita dikelilingi bukit-bukit yang luar biasa indah sekali. Ini kira-kira sejarahnya kayak gimana sih Bagai Kembar ini sampai seperti ini gitu? Bisa dijelaskan sedikit nggak ke Sobat Ganti Jaringan nih? Ya, jadi sejarahnya di sini tuh dulu di sini tampak alih fungsi lahan. Masyarakat memanfaatkan lahan hutan mangrove di sini menjadi tambak. Lahannya dijadikan tambak, untuk mangrove-nya sendiri dijadikan bahan bakar untuk membuat proses perebusan garam. Tapi kalau Bapak lihat, pengen lihat pohon mangrove purba yang masih berdiri sampai saat ini, masih yang dari zaman dahulu. Di pojokan sana satu ada pohon apesinia di atas pinggir jalan, itu adalah salah satu peninggalan. Setelah tambah ini berjalan beberapa puluh tahun, ini sudah menghasilkan produksi artinya di lingkungan masih aman, belum tercemar segala macam, masih produktif lah. Setelah beberapa tahun terakhir, tambak-tambak ini seperti terbengkalai, tidak menghasilkan lagi gitu. Iya. Pematang hancur. Dari pemilik lahan dengan dasar kesadaran sendiri juga melakukan restorasi.
pulih kembali lah. Pulih kembali ya. Pada tahun 2016 dari Kementerian Kelautan Perikanan melakukan program rehabilitasi mangrove. Nah, di tahun itu berjalan setahun progres rehabilitasi dari KKP. Dari KKP sendiri menawarkan ke kita bagaimana kalau kawasan di mangrove di Bagik Kembar ini kita jadikan kawasan mangrove di mana yang bisa dimanfaatkan menjadi kawasan wisata seperti di daerah-daerah lain. Berangkat dari sana kita coba rintis pembentukan kelompok pemudanya, bentuk kegiatannya, awal mulanya dari sana. Jadi sampai seluas ini ya jadinya Pak Alwi ya. Jadi di sini ada memang yang sebagian mangrove-nya itu tumbuh alami, ada yang rehabilitasi, ada yang masyarakat secara swadaya juga melakukan penanaman di tahun-tahun sebelumnya. Sampai sekarang ya jadinya ya. Ya. Oke, ya ini tempat kita duduk nih lumayan banyak ya berugaknya nih. Ya. Ini kira-kira bantuan dari mana ini Pak Alwi? Bagi Kembar yang Bapak lihat sekarang ini berkat bisa berdiri seperti ini berkat dukungan semua pihak. Jadi dari pemerintah desa ikut mau bantu sarana, Kementerian Kelautan Perikanan kan, sarananya juga, belum lagi di luar pemerintahan. Termasuk ini juga ya. Ada saya baca di situ ada bea cukai juga ya. Bea Cukai kemarin melakukan penanaman. BKSDA juga dari KLHK. Berarti semua lini sektor ya yang berkaitan dengan pariwisata. Mantap, berarti usahanya Pak Alwi ini mengundang banyak sponsor ya. Sponsor ya. Iya, ini Lombok ini jujur pertama kali saya ke sini nih. Oh. Indah banget ini pemandangannya. Tahu saya hanya Mandalika saja kan. Ya, kita berharap di semua tempat ya. Karena Lombok kan juga termasuk daerah rawan bencana, ya kita tidak tahu kapan terjadinya. Kita sudah siap dengan adanya mangrove ini. Iya, kalau lihat lokasinya luar biasa ini, luas sekali. Ada berapa hektar yang sudah tertanam saat ini? Keberhasilan restorasi mangrove-nya ada berapa hektar? Ya, jadi presentasi dari total areal yang kita miliki, kita kan mempunyai garis pantai itu sekitar kurang lebih 2 km. Kilo ya? Dari mana ke mana ini bentang? Timur ke ujung barat. Oh, dari Kita ujung punya timur ke ujung. bentangan pesisir yang rawan. Jadi di sana pemerintah melakukan rehabilitasi. Keberhasilan di tahun 2016 itu bisa dibilang sangat berhasil. Di lokasi tertentu itu pertumbuhannya hampir 100%. 100% ya? Di titik tertentu gitu. Artinya dia dari kecil atau Ya, dari kecil ya? Dari awal rehabilitasi itu ada yang sukses sampai pertumbuhannya itu di atas 90%. itu yang 90% itu di mana ngukurnya? Kita bisa lihat dari kalau kita pandang secara manual itu memang tumbuh, hampir semua tumbuh. Berarti enggak dihitung dari luas besar batangnya enggak gitu ya? Bisa kita bisa lihat secara langsung udah jadi hutan. Sudah jadi hutan ya. Itu kalau sudah jadi seperti itu atraksinya apa kira-kira digunakan di sini? Yang bisa dijadikan wisata kan? Itu atraksi wisatanya apa saja? Jadi sementara kita di sini yang bisa kita yang kita bisa manfaatkan itu di kawasan ini sebagai tempat wisata edukasi, Ya. Wisata kuliner, terus edukasi sendiri itu sebagai tempat pusat penelitian mangrove juga. Mangrove ya. Saya dengar di sini banyak kepiting nih. Bener nggak itu? Ini lagi dikaji juga sama mahasiswa yang melakukan penelitian, mau ngambil data. Udah berjalan sih, cuma saya belum terima data. Kalau dari pengamatan pengalaman saya, bisa dibilang seperti itu karena jumlah nelayan kepiting yang bertambah. Mereka juga hampir setiap hari. Itu bisa masuk jadi atraksi nggak? Ada punya daya tarik nggak? Belum muncul ya? Belum muncul ya? Ini kan sudah ada atraksinya ini. Pak Alwi dan teman-teman tuh bikin fasilitas apa sih yang bisa bawa orang datang ke sini gitu? Selama mungkin orang datang ke sini kan mungkin ada tempat nginepnya, ada nggak seperti itu? Sementara yang sedang berjalan menanam mangrove tujuan pasar kayak tamu-tamu luar negeri yang peduli lingkungan. Iya. Berarti nanti lokasinya itu kalau untuk ke lokasi kita yang antar atau? Ya, kita yang fasilitasi yang menunjukkan lokasi. Iya, tadi waktu saya datang ke sini ada wisata Bagik Kembar 3E, ekologi, edukasi dan ekonomi. Nah, itu bisa kira-kira dijelaskan nggak? Apa sih itu
Itu sih sebenarnya terkait semua. Jadi secara kegiatan aktivitas di sini itu secara ekologi kita perbaiki alamnya dulu. Alam ya. Ya, jadi ekosistem mangrove-nya pulih, bagus dari sebelumnya. Di dalam kegiatan itu kita sertakan edukasi di sana. Jadi edukasi terkait fungsi mangrove, jenis-jenis mangrove, informasi tentang apa sih mangrove itu. Jadi itu nilai jual kita, nilai digunakan informasi. untuk apa ya mangrove itu ya, fungsinya untuk apa gitu. Sebagai bahan informasi kita untuk. Kalau dari sisi ekonomi ya tadi ya, ekonomi. Nah, ini apa ini? Jadi mungkin dampak ekonomi yang kelompok rasakan maupun masyarakat rasakan di sini itu wisatanya kayak paket wisata penanam. Iya. Di sini juga sudah berjalan Kuliner ya. Ada tiket masuk nggak? Tiket masuk lebih ke donasi sekarang. Donasi ya. Berapa? Jadi kalau kita bahasakan donasi mungkin dari pengunjung sendiri. Itu nursery mangrove apa ya? Nursery ya Iya, kalau nggak salah ya. iya, pembibitan. Jadi itu juga nilai ekonomi kami di mana bibit-bibit mangrove yang kita produksi di nursery itu kita pasarkan ke daerah-daerah lain. Kapasitasnya berapa kira-kira? Kapasitas kurang lebih 500.000. 500.000 banyak juga ya. Ketika ekologinya sudah pulih, sudah kembali ekosistemnya terjaga, biota-biota yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kayak mengambil kepitingnya, tiramnya. Oh ada ya tiram juga ya. Berarti itu bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Secara tidak langsung dampaknya di situ ya, dampak ekonomi ya. Kira-kira dampak ekonominya untuk masyarakat selain yang terakhir tadi apa ini? Ada udah bisa dirasakan nggak sekarang? Yang sudah bisa dirasakan apa aja ini? Di bibir pantai itu kita udah terhindar dari abrasi. Iya. Kayak burung itu bisa kita jumpai kembali gitu. Itu menjadi daya tarik. Kalau ikan gimana? Ikan lebih ke apa ya? Kalau ikan itu kita konsep dia silvopfishery namanya. Jadi kita konsep silvopfishery di mana di sana ada ekosistem mangrove, ada konsep budidayanya juga, ada kepitingnya juga yang kita manfaatkan untuk di tambak-tambak yang. Selain itu dari sisi ekonomi penanaman mangrove ini dampak ekonominya ke masyarakat apa itu? Apakah dari kunjungannya atau dari karbonnya, fungsi karbonnya di mangrove ini apa yang dampaknya? Ya memang isu karbon ini kan udah bisa didengar di mana-mana gitu. Tapi secara ini belum kami bisa belum bisa dihitung secara pasti ya. Kita terima lah. Pelan tapi pasti gitu ya. Ya mudah-mudahan. Tadi ada konservasi juga ya. Ya. Jadi selain konservasi, perdagangan karbon, ada kerjasama dengan atau ada donatur lain atau gimana? Iya, jadi pas hari terakhir kami juga proyek karbon ya. Iya, karbon mangrove. Mana mangrove karbon yang dihasilkan oleh mangrove ini kan serapan karbonnya dihitung punya nilai jual lah, nilai karbonnya itu. Berapa itu per meter persegi atau bagaimana? Ya informasi terakhir per hektar. Per hektar ya. Per hektar tuh kira-kira perdagangannya berapa? Secara pastinya sih belum kita jadi mungkin di kisaran angka 50 ya. 50 juta per hektar ya. Informasi yang saya dapat. Kalau ada donaturnya itu dari mana Kit? Oh yang sekarang kita lagi coba garap dengan koperasi. Founder Ini salah satu koperasi ya. Koperasi ya. Selain itu ada? Masih tahap pengkajian semua. Jadi ada ya beberapa NGO juga udah. Ada NGO ya. Mungkin ada yayasan juga. Yayasan ada? Ada. Kalau kendalanya apa ini? Wisata bagi kembar ini apa? Ada kendalanya? Kendala ini sih kekurangan surplus akses untuk kegiatan-kegiatan pengembangan wisatanya. Misalkan kita kayak ini kan lagi kayak kemarin fotografer bule mau seneng foto burung. Iya. Ke depan punya pemantau burung ya, satwa ya. Akses ke sananya. Kalau dari intern masyarakat nggak menolak ya? Lebih mendukung atau menolak? Lebih mendukung kayaknya. Sepertinya insya Allah mendukung. Kemudian harapannya dari pengembangan mangrove ini apa? Mungkin ke pemerintah harapannya bagaimana? Di harapannya ke depan mungkin di tempat ini bisa dijadikan pusat
informasi mangrove ya. Jadi kayak sentralnya mangrove di NTB lah seperti itu. Jadi pusat mangrove di Lombok ya, pertama ya. Kemudian ini ada, saya dengar istilah proyek ekonomi biru. Apa itu proyek ekonomi biru? Yang saya dengar informasinya itu mungkin lebih ke ramah lingkungan ya. Artinya kegiatan aktivitas apapun di area laut kita, ini bagaimana kita supaya berkelanjutan. Itu harapannya kalau dijalankan di Bukit Kembar ini apa ya kalau proyek biru? Ekonomi biru, proyek ekonomi biru. Ya mungkin ini tadi kita bisa beriringan dengan mangrove. Selain karbonnya ya, selain karbonnya. Kembali lagi nih, kan proyek ekonomi biru itu biasanya banyak tentang ya. Nah, jadi kendalanya penerapan proyek ekonomi biru di sini tuh selain yang tadi apa? Ya paling kita mungkin ke masyarakat itu sendiri mungkin kendalanya. Ini mungkin lebih ke sosialisasi aja. Siap. Berarti selain karbon, jadi diharapkan dengan adanya mangrove ini kunjungan wisatawan baik dari luar negeri maupun dari lokal itu bisa juga ya. Jadi kalian ini burung banyak sekali nih. Ada yang biru, hijau, banyak sekali ya. Konservasi burung jadinya. Jadi selain pohon ada satwanya juga ya. Oke, demikianlah sobat ganti jaringan dengan narasumber kita Bapak Agus Alwi, tokoh suksesor di balik hijaunya wilayah Sekotong yang pada siang hari ini kita lihat sama-sama. Walaupun di belakang ini belum sukses, belum kelihatan hasilnya, tapi sudah ada ini 1-2. Tapi di belakang layar ini luar biasa nih mangrove-nya. Wah, jadi mangrove ini selain bisa menghijaukan bumi, menyerap karbon, ini tempatnya sejuk banget. Ayo berkunjung ke Bukit Kembar. Kita saksikan sama-sama sekeliling kita ini pemandangannya keren. Oke. Mungkin itu saja ya Pak Agus Alwi. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Terima kasih. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.